Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua kelas 11 dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan baca Al-Qur'an surat Al-Fatihah ila hadrati habibina syafiina qurrati ayunina sayyidina maulana Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa zurriyyatihi wa ashabihi al-hadirin. Al-Fatihah. Kita lanjutkan setelah UTS kemarin. Sekarang adalah tentang beriman kepada kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus tahu bahwa ada berapa banyak kitab Allah yang diturunkan. Yang umum yang kita ketahui ada 4, yaitu Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Seharusnya ada 2 riwayat mengatakan bahwa yang diturunkan itu sebanyak 114. Ada yang mengatakan 104. Ya. Nanti tugas kamu adalah mencari selain 4 tadi yang Bapak sebutkan 104 atau 114, ya, nanti kalian kirimkan ke nomor WA Bapak 0858 1082 5997. Ya, dikirim dengan nama sendiri dan wajib di subscribe. Kirim sambil kasih tahu Bapak saya sudah subscribe gitu ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran tentang kitab suci Al-Qur'anul Karim. Di sini kita akan bahas tentang kitabullah alaihi salatu wassalam. Kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada, ya, kita tadi bicarakan ada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Ya, ini adalah nabi-nabi pilihan. Semua adalah nabi-nabi pilihan. Nah, makanya di sini disebut ada syariahnya Nabi Ibrahim. Kita tahu dalam akhir surah Al-A'la, ya, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, ini Bapak sudah kasih clue bahwa selain Musa mendapatkan Taurat, Musa juga mendapatkan suhuf. Nah, Nabi Ibrahim juga mendapatkan suhuf, ya. Nah, kitab-kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala namanya kitab samawi. Nah, ini samawi itu artinya langit. Ya, ini yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antara saling berkaitan dan bersinggungan. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat ke-4, ayat ke-177 dan 285. Ya, kita lanjut. Sekarang kita lihat kitab Zabur. Keterangannya seperti apa? Kitab Zabur itu bahasanya Qibti, ya. Ingetin, Zabur berbahasa Qibti. Karena dulu bahasa itu di zaman Nabi Adam alaihissalam ada sekitar 72, semua ditulis oleh Nabi Adam alaihissalam di tanah, tetapi pada akhirnya tulisan itu semua hilang ketika ada banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yaitu sekitar 7 hari 8 malam. Semuanya hilang. Jadi makanya ada sebutan bapak manusia kedua adalah Nabi Nuh, karena untuk bahasa berikutnya dilanjutkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 55. Dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Lain halnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi Muhammad bukan hanya untuk Bani Israel, bukan hanya untuk kaum Quraisy, orang Mekah, orang Madinah, tapi untuk lil alamin, seluruh alam. Bahkan sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh. Jadi seluruh dunia
harus memeluk agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud hanya peruntukan Bani Israel. Nabi Daud AS hidup di tanah Kanaan abad ke-10 sebelum Masehi, ya. Jadi tahun 100 sebelum Masehi. Yang kedua, Taurat kepada Nabi Musa ini bahasanya Ibrani. Ingatin ada Qibti, Nabi Zabur, Taurat Ibrani yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran serta kisah perjalanan Bani Israel, ya, dan kekejaman Fir'aun. Nah, ini surah Al-Maidah ayat 24, dan khusus diperuntukkan kepada Bani Israel juga khusus. Nabi Musa hidup di Mesir, terus di Madian dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi, ya, tahun 140 sebelum Masehi. Lebih dulu mana? 100 atau 140? Tentu lebih dulu 140 karena sebelum. Kalau sesudah lebih dulu 100. Kitab Injil. Nah, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa berbahasa Suryani, yang diwahyukan kepada Nabi Isa AS, isinya tentang petunjuk dan penerangan. Diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 46, diperuntukkan juga hanya pada Bani Israel. Nabi Isa hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-1 sebelum Masehi, ya. Abad ke-1. Ini abad ke-1. Ini abad ke-10, 14. Jadi kalau ke-10 berarti 1000, 14 berarti 1400. Kalau 1 berarti 100. Mohon maaf tadi Bapak salah. Kitab Al-Quran berbahasa Arab yang diwahyukan kepada Muhammad SAW, isinya tentang ajaran-ajaran Allah untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan akhirat. Surah Fussilat ayat 41 dan 42. Dan tuh, wama bedanya, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, ya. Ini yang harus kita jadikan pedoman, bahwa Al-Quran sampai sekarang terus terjaga, ya, walaupun Rasulullah SAW sudah wafat. Bedanya adalah ketiga kitab ini sudah tidak ada, ya. Jadi Allah tidak jaga, tapi di sini untuk Al-Quran Allah jaga sampai hari kiamat. Walaupun ada Injil di zaman sekarang, maka Injil sekarang sudah banyak digubah, sudah banyak diganti, tidak ada Injil yang, walaupun ada Injil yang harus kembali kepada Al-Quran, karena wahyu sudah kembali hanya untuk Nabi Muhammad SAW di wahyu terakhir. Ada ayat menjelaskan keberadaan kitabullah tersebut, ya. Ini ayatnya surah Al-Imran ayat ke-4. Al-Imran itu surah ketiga, pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran. Nah, ayat keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Ya, ini wa anzalal furqan. Nama lain Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Jadi tugas kalian adalah selain yang tadi, pertama mencari 104 atau 114 kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Selain 4 yang kita ketahui, adalah mencari nama lain Al-Quran. Dikirimkan ke Bapak lewat nomor HP 0858 1082 5997. WA langsung Japri sambil mengatakan sudah subscribe, like, and share. Terima kasih. Hanya ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.